Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Melalui kesempatan ini kita akan belajar bersama dari kitab Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayat yang ke-44 dengan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 2 sampai tanggal 8 Juni tahun 2024. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini dan mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, apa bentuk pelayanan Yesus Kristus yang didasarkan pada hati yang tergerak oleh belas kasihan menurut perikop Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayat yang ke-44. Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, mengapa gereja dalam hal ini Gemim harus benar-benar melihat, memahami, dan terlibat aktif dalam pelayanan yang didasarkan pada kasih kepada sesama dan iman serta ketaatan kepada Tuhan Allah. Yang ketiga, bagaimana bentuk pelayanan yang holistik, rohani, dan jasmani kepada warga jemaat. Saudara sekalian, saya mau katakan bahwa 3 pertanyaan ini sangat baik bagi kita dalam mendalami teks Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayat yang ke-44. Dengan menjawab 3 pertanyaan ini, berita Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayat yang ke-44 menjadi relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang mari kita jawab satu persatu pertanyaan yang ada. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Apa bentuk pelayanan Yesus Kristus yang didasarkan pada hati yang tergerak oleh belas kasihan menurut perikop Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayat yang ke-44. Menjawab pertanyaan nomor 1 ini, kita fokus pada bentuk pelayanan Yesus. Sekali lagi, yang akan kita lihat, yang akan kita gali adalah bagaimana sebenarnya bentuk pelayanan Yesus yang digerakkan oleh hati yang berbelas kasihan. Saudara, pelayanan Yesus didasarkan hati yang tergerak oleh belas kasihan. Jadi pelayanan itu berakar pada hati. Sebuah hati yang berbelas kasihan. Hati yang digerakkan oleh belas kasihan diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, esplagniste. Berakar dari kata splagnisomai, artinya merasa terharu atau merasa kasihan. Ini adalah kepekaan hati Yesus. Ini adalah penyataan kasih dari Yesus. Jadi berbeda dengan merasa kasihan seperti dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbeda dengan pengertian merasa kasihan karena orang itu sedang menderita lalu kita jatuh kasihan padanya. Bukan pengertian seperti itu. Tetapi merasa kasihan di sini adalah penyataan kasih dari Yesus kepada orang yang Dia kasihi. Jadi Yesus yang adalah Tuhan kita merasakan apa yang manusia rasakan. Apa yang engkau rasakan saat ini, Yesus merasakannya. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita merasakan apa yang sedang engkau alami. Apapun yang engkau alami, Yesus merasakannya. Karena Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan Dia merasakan benar apa yang menjadi pergumulan manusia. Itulah esplagniste, merasa terharu atau merasa kasihan. Nah, jadi pelayanan Yesus itu berakar dari hati. Dan kita sebagai pengikut Yesus dalam melakukan pelayanan kita harus berakar dari hati. Yesus cepat sekali merasa terharu ketika Dia melihat penderitaan manusia. Terhadap 5.000 orang laki-laki yang kelaparan, belum yang lain, Yesus terharu. Dan Dia bukan sebatas terharu, Dia langsung bertindak melayani mereka. Dari teks Markus 6 ayat 30 sampai ayat yang ke-44 kita menemukan bentuk pelayanan Yesus yang digerakkan oleh hati yang berbelas kasihan. Saya menemukan ada 3 bentuk pelayanan Yesus yang digerakkan oleh hati yang berbelas kasihan. Yang pertama, perhatikan ayat 34.
Dalam ayat yang ke-34 ini, Yesus mengajarkan banyak hal kepada orang banyak. Kata mengajar di sini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, didaskein, berakar dari kata didasko, artinya mengajar, menunjukkan, memperingatkan. Sekali lagi, didasko artinya mengajar, menunjukkan, memperingatkan. Dari sini kita mengerti Yesus mengajar artinya menuntun orang dari tidak tahu menjadi tahu. Yesus pun menunjukkan kebenaran yang sejati. Yesus memperingatkan umat tentang bahaya dosa. Jadi, bentuk pelayan Yesus menyangkut hal-hal yang rohania. Yesus mengajarkan banyak hal kepada orang banyak yang ada pada saat itu. Yang kedua, bentuk pelayanan Yesus yang kedua, perhatikan ayat yang ke-37. Bentuk pelayanan jasmani, kamu harus memberi mereka makan. Orang banyak yang datang setelah mendengar pengajaran Yesus tidak dibiarkan begitu saja oleh Yesus. Orang banyak yang datang itu diminta oleh Yesus kepada murid-muridnya agar mereka diberi makan. Orang lapar harus diberi makan. Kebutuhan orang yang lapar adalah makanan. Dan karena itu, Yesus menjawab kebutuhan mereka. Dia berkata kepada para murid, kamu harus memberi mereka makan. Orang yang lapar jangan disuruh pergi. Ya, orang yang lapar ketika disuruh pergi, kekuatan mereka tidak seberapa. Dan Yesus sangat peka merasakan penderitaan orang yang lapar. Karena itu dia meminta kepada para muridnya agar mereka memberi makan. Saudara sekalian, namun para murid mengeluh bahwa apa yang mereka bawa tidak seberapa. Tetapi Yesus menganjurkan mereka harus memberi mereka makan. Jadi bentuk pelayanan Yesus yang kedua di sini adalah bentuk pelayanan jasmani. Orang yang lapar harus diberi makan. Yang ketiga, perhatikan ayat yang ke-41. Di sini kita melihat bentuk pelayanan sosial, mengucap syukur dan berbagi. Jadi apa yang ada pada mereka, 5 roti dan 2 ekor ikan, itu dibagi kepada orang banyak, dan ajaib mujizat terjadi ketika mereka mengucap syukur dan berbagi. Makanan itu cukup bagi mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 bunyinya demikian. Mengapa gereja dalam hal ini Gemim harus benar-benar melihat, memahami, dan terlibat aktif dalam pelayanan yang didasarkan pada kasih kepada sesama dan iman serta ketaatan kepada Tuhan Allah? Saudara, ada 4 jawaban yang saya mau berikan di sini, dan saya harap kita memperhatikan dengan baik. Terlebih jawaban nomor 4 ini sangat penting bagi kita, sehingga kita tidak melupakan apa yang menjadi tugas kita sebagai gereja. Mari kita lihat jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Mengapa gereja dalam hal ini Gemim harus benar-benar melihat, memahami, dan terlibat aktif dalam pelayanan yang didasarkan pada kasih kepada sesama dan iman serta ketaatan kepada Tuhan Allah. Mengapa Gemim harus benar-benar terlibat aktif dalam pelayanan kasih? Ada 4 jawabannya. Yang pertama, kepala gereja. Kepala gereja adalah Yesus Kristus. Kepala gereja Gemim adalah Yesus Kristus. Itu berarti Gemim sebagai gereja harus ikut ajaran Yesus Kristus, hidup di dalam kasih. Itu jawaban saya yang pertama. Ajaran Kristus adalah kasih, dan Kristus adalah kepala gereja, maka Gemim harus mengikuti teladan Yesus. Yang kedua, Gemim memahami bahwa terlibat aktif dalam pelayanan didasarkan pada kasih, iman, dan ketaatan kepada Allah merupakan pelayanan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Apapun bentuk pelayananmu, jika engkau melakukannya dalam kasih, itu adalah pelayanan yang dikehendaki oleh Allah. Yang ketiga, Gemim meletakkan motivasi pelayanan dalam kasih agar dapat melakukan pelayanan itu dengan tulus tanpa pamrih.
Ini penting saudara sekalian, sebab tidak semua orang yang berbuat baik, tidak semua orang yang menyatakan kasih, itu sesungguhnya tulus adanya. Nah, dengan meletakkan pelayanan kita pada ajaran Kristus, yaitu saling mengasihi satu sama lain, maka kita dapat melakukan pelayanan yang tulus, pelayanan tanpa mengharap balasan, pelayanan tanpa pamrih. Yang keempat, Gemim dalam pelayanannya mengemban tugas gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Jadi tiga hal ini selalu berjalan seiring, ya, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ini adalah tugas gereja, dan Gemim harus melakukannya sebagai gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan yang terakhir. Bagaimana bentuk pelayanan yang holistik, rohani, dan jasmani kepada warga jemaat? Saudara sekalian, ini adalah pertanyaan yang baik sekali, menolong kita untuk memahami bentuk pelayanan yang holistik kepada warga jemaat. Pelayanan yang holistik bagi warga jemaat merupakan pelayanan yang dikehendaki oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu penting bagi kita untuk mengenal dan memahaminya. Pelayanan holistik merupakan pemberitaan Injil baik secara verbal atau lewat kata-kata maupun secara perbuatan, dan ditujukan untuk menyentuh manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh dalam kaitannya dengan lingkungannya, entah itu lingkungan sosial, lingkungan politik, lingkungan ekonomi, dan lain sebagainya. Pelayanan holistik adalah memberi diri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Masih ingat ucapan Yesus dalam Matius 25 ayat yang ke-40? Yesus mengucapkan kalimat ini, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saya bacakan sekali lagi, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini adalah ucapan langsung dari Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika kita melakukan pelayanan terhadap yang paling hina di antara kita, itu adalah pelayanan bagi Yesus. Itu adalah perkataan Yesus sendiri bagi kita. Nah, sekarang bagaimana bentuk pelayanan yang holistik? Ini adalah pertanyaan yang mengantar kita untuk memberikan contoh yang real bagaimana sesungguhnya pelayanan yang holistik. Saya mencatat ada 4 hal di sini. Dan yang keempat, ini sangat relevan dalam kehidupan kita bergereja di Gemim. Yang pertama, bentuk pelayanan yang holistik adalah melakukan pelayanan kebaktian penyegaran iman, atau ada juga yang menyebutnya kebaktian kebangunan rohani di desa-desa. Dan ketika kita datang ke sana melakukan pelayanan penyegaran iman ini, kita tidak sekedar datang beribadah di sana, tetapi kita juga melihat, mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan dari jemaat di sana. Misalnya mereka butuh sembako, maka kita membawa sembako ke sana. Atau mereka butuh pengobatan gratis, maka kita membawa pengobatan gratis ke sana. Atau jika mereka butuh pelayanan konseling pastoral, maka kita membuka konseling pastoral di sana. Jadi, pelayanan holistik di sini tidak sebatas pada pelayanan ibadah, tetapi kita juga melakukan pelayanan yang lain yang dibutuhkan oleh jemaat atau masyarakat. Jadi contoh yang pertama saya berikan di sini adalah melakukan pelayanan kebaktian penyegaran iman di desa-desa. Kemudian kita membawa sembako, melakukan pengobatan gratis, dan melakukan pelayanan konseling pastoral bagi mereka. Yang kedua, ini yang lazim terjadi, mengunjungi orang sakit. Ya, banyak kali terjadi kita mengunjungi orang sakit, kita datang ke sana, berdoa, baca Alkitab, selesai. Nah, pelayanan holistik tidak seperti itu. Kita datang ke sana, kemudian kita beribadah, menyanyi, berdoa, baca Alkitab, ya, memberikan ulasan sedikit di sana, memberikan penguatan iman bagi yang sakit. Tetapi kita juga harus berdialog dengan mereka. Apa sesungguhnya yang menjadi kebutuhan mereka? Jika mereka kekurangan dana untuk membiayai rumah sakit, maka kita dapat bergerak mengumpulkan dana untuk itu.
Itu adalah pelayanan yang holistik, pelayanan yang dilakukan untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan dari orang yang kita layani. Jadi kalau kita mengunjungi orang sakit, kunjungan itu tidak selesai pada berdoa dan baca Alkitab, tetapi kita bisa saja menyerahkan uang, diakonal, ataupun membantu membiayai pengobatan di rumah sakit. Yang ketiga, beribadah di penjara atau panti asuhan. Kemudian di sana kita membuka konseling pastoral dan menyerahkan sumbangan bagi mereka yang membutuhkannya. Jadi, setiap pelayanan yang kita lakukan tidak selesai pada ibadah, tetapi kita juga harus menjawab apa yang menjadi kebutuhan mereka di sana. Yang keempat, apakah pelayanan holistik dapat kita terapkan dalam kehidupan berkolom? Saya katakan dapat. Kita ibadah seminggu sekali, tetapi juga kita harus membaca apa yang menjadi kebutuhan dalam pelayanan di kolom itu dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Misalnya, jika ada yang terkena musibah, bencana alam, maka kita harus sudah siap mengantisipasinya. Atau ketika ada duka, kita harus siap mengantisipasinya. Sehingga dari ibadah kolom, kita dapat mengadakan inventaris duka misalnya, mengadakan sumbangan diakonal bagi yang sakit atau terkena musibah, dan melakukan pendampingan di saat ada yang mengalami pergumulan hidup yang hebat. Saya mau katakan bahwa di antara jemaat, ada orang yang memiliki pergumulan hidup yang hebat, dan gereja harus peka dengan hal ini. Orang-orang yang mengalami pergumulan hidup yang hebat itu membutuhkan pendampingan dari kita sebagai gereja. Jika kita mengabaikan hal ini, maka akan muncul kelompok lain yang akan memasuki kehidupan mereka, melakukan pendampingan kepada mereka, lalu mereka tertarik dan mengikuti kelompok yang mendampingi mereka. Saudara sekalian, demikianlah jawaban saya atas 3 pertanyaan yang diajukan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 2 sampai tanggal 8 Juni tahun 2024. Kita masih bisa mengembangkan jawaban ini dan mintalah pertolongan Roh Kudus agar menuntun kita dengan hikmat-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.